Kali ini kita akan mempelajari mengenai hidrokarbon ya. Hidrokarbon ini adalah salah satu jenis gugus di dalam kimia yang paling besar ya. Karena salah satunya akibat dari atom karbon adalah atom yang sangat melimpah ya di alam bebas ya, di dalam bumi kita ini ya. Gugus hidrokarbon ya seperti namanya terdiri dari hidrogen dan karbon ya. Hanya ada hidrogen dan karbon di dalam senyawa tersebut ya. Di sini kita akan membahas dulu mengenai karbon ya. Karbon itu dapat berupa grafit ya. Sering kita pakai sebagai pensil ya. Kemudian juga dapat berupa sebagai intan ya. Intan adalah karbon yang sudah terpendam lama di dalam dasar bumi. Dia mengalami proses yang sangat panjang menjadi salah satu perhiasan ya, dapat digunakan sebagai perhiasan dan memiliki bentuk yang sangat indah. Intan ini dapat digunakan juga sebagai pisau untuk memotong kaca ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai karbon ya. Karbon memiliki sifat ya, di kulit terluarnya memiliki 4 elektron valensi. Ini menguntungkan karena untuk mencapai kestabilan karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen ya. Kenapa terbentuk ikatan kovalen? Karena karbon adalah golongan non-logam. Nah, atom unsur golongan lain tidak dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak ini, kecuali jika melebihi konfigurasi dari oktet ya. Yang kedua, jari-jarinya relatif kecil. Ya, terletak di periode kedua, atom karbon hanya memiliki 2 kulit atom sehingga jari-jari relatif kecil. Hal ini menyumbang 2 keuntungan. Yang pertama, kovalennya kuat ya, ikatannya jadi kuat karena jari-jari kecil, ikatannya kuat, dan atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap dan rangkap 3 ya. Kemudian yang ketiga, ada 4 jenis ikatan atau rantai yang dapat dibentuk oleh karbon ya. Atom karbon yaitu ada kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan siklik. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari atom karbon ya. Ada yang pertama atom karbon primer ya. Atom karbon primer adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lainnya ya. Kemudian yang kedua atom karbon sekunder yang terikat langsung pada 2 atom karbon lainnya ya. Tersier mengikat 3 atom karbon dan kuartener ada 4 atom karbon ya. Jadi sekunder 2, tersier itu 3 dan kuartener 4. Di sini dapat dilihat contohnya ya. Yang pertama, yang atom karbon primer itu adalah yang ditandai warna coklat ya di sini. Karena di sini C hanya mengikat satu atom C di sebelahnya ya, sisanya H hidrogen. Kemudian yang sebelah sini juga atom karbon primer karena C di sini hanya mengikat satu atom karbon di atasnya. Di sini juga termasuk primer, ini juga primer, dan di sini juga primer ya. Nah, yang untuk sekunder mengikat 2 atom karbon lainnya terletak di sini ya, hanya ada satu sekunder di dalam contoh ini, mengikat sebelah kiri dan sebelah kanan C, atas dan bawah H ya. Untuk yang tersier yang ditandai warna biru ya, mengikat 3 atom karbon kiri, kanan, dan bawah, atas itu H. Kemudian yang kuartener mengikat 4 atom karbon lainnya yang ditandai merah ini ya, tidak mengikat H sama sekali, semuanya adalah atom C. Nah, ini akan kita bahas mengenai golongan dari atau gugus dari hidrokarbon ya. Dibagi 2. Yang pertama adalah alifatik ya. Yang kedua adalah siklik ya. Alifatik dibagi menjadi 2 lagi ya, ada yang jenuh dan tidak jenuh ya. Yang jenuh ini adalah alkana, gugus alkana ya. Akan kita bahas nanti. Yang tidak jenuh ada alkena dan alkuna ya, akan juga kita bahas nanti. Nah, khusus yang siklik ini tidak akan kita bahas di kelas 10 ya, mungkin akan dibahas di level universitas ya. Tapi untuk gugus aromatik nanti akan dibahas di bagian terpisah ya, khusus golongan benzena. Ya, aromatik ini adalah benzena. Ya, untuk alisiklik ini sebenarnya mirip dengan alkana, alkena, dan alkuna, tapi dia berbentuk rantai melingkar ya. Kalau alifatik ini rantainya terbuka ya, rantai terbuka. Kalau siklik itu rantainya tertutup ya, rantainya di sini tertutup ya. Kegunaan hidrokarbon itu sangat banyak ya. Jadi gugus hidrokarbon ini merupakan gugus yang paling besar dan
termasuk yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan bahas mengenai alkana ya. Alkana rumus umumnya CnH2n plus 2 ya. Artinya untuk N sama dengan 1 rumusnya adalah CH4 ya. Dapat dilihat di tabel sini ya. Untuk gugus alkana N sama dengan 1 rumusnya adalah CH4. Namanya adalah metana. Kemudian untuk N sama dengan 2 rumusnya C2H6, namanya etana. Dan demikian seterusnya ya. Di sini saya ambil contoh sampai C30 ya, ada nama-namanya dan kalian harus hafal. Ini adalah gugus yang paling dasar, alkana. Nah, yang paling penting mengenai alkana ini adalah tata nama dari alkana ya, berdasarkan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini berlaku secara internasional. Jadi kita harus menyeragamkan mengenai tata nama alkana ya. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Yang pertama, dalam tata nama alkana yang paling penting adalah kita harus menentukan rantai atom karbon terpanjang ya. Ini akan menjadi rantai utama di dalam alkana. Jika ada yang sama, maksudnya ada dua jenis rantai terpanjang yang sama, pilih dengan cabang yang terbanyak ya, dan kecil-kecil atau nanti akan lebih jelasnya di dalam soal. Yang kedua, sisanya di luar rantai utama itu disebut dengan cabang ya, atau alkil. Di sini ada beberapa jenis alkil ya, ada CH3 strip itu adalah metil ya. Kemudian ada juga etil, propil, isopropil ya, ada butil, sekunder butil ya. Ini sek butil itu maksudnya sekunder butil. Kemudian ada isobutil, ters butil ini maksudnya tersier butil ya. Mirip dengan atom karbon sekunder dan tersier tadi. Jadi di sini atom karbon sekundernya yang akan menempel ke gugus utama. Di sini atom karbon tersier yang menempel ke gugus utama. Untuk yang ada 5 itu namanya amil, yang 6 heksil ya, dan seterusnya. Nah, di sini harus diperhatikan untuk propil ada 2 jenis ya. Ada isopropil dan propil. Untuk yang butil itu ada 4 ya, butil, sekunder butil, isobutil, dan tersier butil ya. Ini sering ketukar-tukar, jadi kalian harus memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, tata nama alkana ini mengenai penomoran ya. Penomoran itu harus melihat gugus alkil mendapatkan nomor yang kecil. Jadi penomoran nanti akan kita lebih jelasnya di dalam soal ya. Yang keempat, untuk alkil yang sama atau lebih dari 1 ya, cukup disebut sekali saja dengan ditambahkan kalau ada 2 alkil yang sejenis, misalnya ada metil 2 buah, itu dikasih nama dimetil ya. Kalau 3 buah trimetil, ada 4 buah tetrametil dan seterusnya, 5 penta, 6 heksa ya, mengikuti seperti tata nama alkana. Yang kelima, jika ada lebih banyak dari 1 jenis alkil ya, jika ada lebih dari 1 jenis alkil, misalnya ada etil, ada metil, ada propil, maka ditulis sesuai abjad ya. Jadi etil duluan, metil baru propil ya. Nah, yang keenam, tata nama penulisannya yang ditulis duluan adalah alkilnya ya, plus posisi lalu rantai utama ya. Di sini untuk lebih jelasnya kita lihat dalam contoh soal. Kita harus menentukan dulu rantai utama ya. Rantai utama itu tidak selalu lurus. Jadi kita hitung ya, rantai utama ini kalau soal ini kebetulan lurus ya. Ada 6 C yang paling panjang. Bisa juga dari bawah sih. Ya, dari bawah sini juga boleh. Rantai utamanya juga 6 ya. Nah, untuk menentukan nomor kita harus lihat dari sebelah kiri atau sebelah kanan ya, atau atas atau bawah. Pokoknya dari 2 ujung gugus utama itu, rantai utama itu kita cek ya. Kita ambil yang hitam saja ya, yang di sini rantai utamanya. Nah, kalau kita kasih nomor dari sebelah kiri, berarti ini nomor 1, 2, ini 3, ini 4, di sini 5, di sini 6 ya. Yang dikasih nomor itu atom karbonnya ya. Jadi di sini ada 6 atom karbon, ada 6 nomor ya. Kemudian bisa juga dari sebelah kanan ya. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, harus diperhatikan ya. Di luar rantai utama itu adalah cabang. Ini namanya etil ya, karena ada 2. Kemudian di sini namanya metil karena CH3 saja ya. Nah, untuk nomor
Kebetulan di sini sama ya, dari kiri dan dari kanan sama-sama nomornya 34 dan 34. Nah, untuk kasus seperti ini kita tentukan dari cabangnya ya. Etil mendapatkan prioritas lebih dulu ya. Jadi untuk penomoran yang benar adalah yang biru ini ya, yang dari sebelah kanan ya. Jadi namanya di sini adalah 3 etil, 4 metil ya. 4 metil. Untuk C6 itu namanya heksana ya, heksana. Jadi nama ini adalah 3 etil 4 metil heksana ya. Etil ditulis duluan, baru metil, baru gugus utamanya ya. Nah, yang untuk alkena dan alkuna ini sebenarnya mirip dengan alkana ya, tapi ada beberapa perbedaan sedikit. Untuk alkena rumus umumnya CnH2n ya. Dia merupakan rantai alifatik tak jenuh ya, rantai yang memiliki ikatan rangkap 2 ya. Untuk N sama dengan 2 ya. Rumus molekulnya adalah C2H4, bentuknya seperti ini, namanya etena. Tinggal diganti tadi etana, sekarang etena. Untuk N sama dengan 3, C3H6 ya. CH2, CH, CH3 ya, ada rangkap 2 di sini namanya propena ya. Untuk N sama dengan 4 ada 2 jenis karena rantai utamanya bisa digeser ya dari nomor 1 ke nomor 2 di sini, jadi namanya ada 1 butena, ada 2 butena dan seterusnya. Kemudian untuk alkuna, rumus umumnya adalah CnH2n-2 ya. Merupakan rantai alifatik tak jenuh juga dengan ikatan rangkap 3 di sini. Untuk N sama dengan 2, rumus molekulnya C2H2 ya, namanya etuna, tinggal diganti U. Ya, dari etana jadi etena lalu etuna ya. Untuk N sama dengan 3 ya, namanya adalah propuna. Untuk N sama dengan 4 juga mirip dengan alkena ya, dia ada rantai ada ikatan rangkap 3-nya bisa digeser di nomor 1 atau di nomor 2, jadi namanya berbeda ya, 1 butuna dan 2 butuna. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tata nama alkena dan alkuna, kita nanti akan bahas di dalam contoh soal yang lebih jelasnya. Di sini tata namanya mirip dengan alkana ya, cuman ada perbedaan mengenai rantai terpanjang itu harus mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 ya. Rangkap 2 untuk alkena dan rangkap 3 untuk alkuna. Jadi tidak melihat lagi yang paling banyak ya, tapi yang harus mengandung ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Untuk penomoran, ikatan rangkapnya mendapatkan nomor terkecil. Jadi prioritas utama dari ikatan rangkap bukan dari gugus alkil lagi. Yang ketiga, penulisan cabang alkilnya sama dengan alkana ya. Jadi etil sama metil harus duluan etil. Kemudian juga mengenai nomor juga harus diperhatikan ya. Alkilnya harus dapat nomor yang paling kecil ya. Setelah ikatan rangkapnya ditentukan nomornya, alkil harus nomornya paling kecil ya. Yang keempat, tata nama penulisannya adalah posisi dan alkilnya, baru posisi ikatan rangkapnya dengan nama alkena atau alkuna ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini nomor 1 mengenai alkena ya. Ada rangkap 2 di sini. Jadi rantai utamanya harus mengandung rangkap 2 ya. Kalau kita perhatikan rantai utama kalau hanya prinsipnya rantai yang terpanjang ya. Di sini rantai terpanjang sebenarnya yang lurus ini ya. Mengandung 6 atom karbon ya, tapi dia tidak mengandung ikatan rangkap 2 ya. Dan ini salah ya. Jadi rantai utamanya harus mengandung ikatan rangkap 2 ya. Jadi seperti ini. Rantai utamanya ada 5, nggak apa-apa. Yang penting dia ada ikatan rangkap 2 di situ ya. Dan untuk nomor, perhatikan ya, nomor bisa dari bawah, bisa dari kanan ya. Kalau dari bawah itu rantai rangkap 2-nya itu nomor 1 ya. Dan di sini nomor 2, 3, 4 dan 5 ya. Kalau dari sebelah kanan itu rantai rangkap 2-nya itu nomor 4 ya. Di sini penomoran sudah lebih jelas, tidak melihat cabang lagi, langsung tentukan dari rangkap 2-nya ya. Berarti nomornya benar dari bawah, karena rangkap 2-nya harus nomor terkecil. Kecuali dari kiri dan dari kanan atau dari atas ke bawah, rangkap 2-nya itu sama-sama nomor 3. Baru dilihat gugus alkilnya, harus yang paling kecil ya. Di sini kita sudah tentukan nomornya, tinggal kita tentukan jenis-jenis cabangnya ya. Di sini cabangnya ada 2 jenis ya. CH3CH2 ini namanya etil ya, ada di nomor 2, dan metil ada di nomor 4 ya. Jadi namanya untuk soal nomor 1 adalah 2 etil ya, 2 etil dan 4 metil ya. Tetap
gugus alkilnya ditulis duluan ya, 2 etil, 4 metil, 1 pentena ya, karena ada 5 di dalam rantai utama namanya pentena di nomor 1 ya. Kemudian untuk soal nomor 2, nah di sini juga sama, kalian harus tentukan yang terpanjang mengandung ikatan rangkap 3 ya. Kalau diperhatikan di sini ada 2 kemungkinan ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu seperti ini ya. 1 2 3 4 5 ya. Kemungkinan kedua itu adalah ke sebelah kanan ya. Ini juga tetap 5 ya. Nah, dalam kasus ini kita harus melihat cabangnya ya. Aturan di dalam tata nama itu harus melihat cabang selain rantai utama. Ya, rantai utama yang dipilih adalah yang mengandung cabang terbanyak ya. Yang berwarna biru ini cabangnya hanya 1 ya. Tapi yang berwarna merah itu cabangnya ada 2 di sini dan di bawah. Jadi kita pilih yang rantai utama yang saya tandai warna merah ya. Di sini saya hapus yang warna birunya. Jadi rantai utamanya adalah yang seperti ini ya. Untuk nomor, karena di sini rangkap 2-nya udah di ujungnya kelihatan, berarti nomor harus dari sini. Harus di nomor 1 rantai rangkap 3-nya ya. Di sini dapat dilihat cabang-cabangnya ada etil lagi ya. Dan juga ada metil ya. Tinggal diberi nama ya. Namanya jadinya 3 etil ya, karena etilnya di nomor 3. 3 etil, 4 metil ya. Dia rantai utamanya ada 5, berarti 1 pentuna ya. 1 pentuna. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat di video mengenai latihan soal alkana, alkena, dan alkona.